Shalom sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang ini hampir semua hal bisa direkam. Ibadah, pelayanan, bahkan saat seseorang menolong orang lain, semua bisa jadi konten. Kita hidup di era di mana iman bisa terlihat keren di layar, tetapi sebenarnya kosong di ruang pribadi. Dan di titik ini muncul pertanyaan yang mengguncang kita. Apakah iman kita benar-benar hidup karena Kristus atau cuma karena sorotan kamera saja? Kita bisa update ayat tiap hari, ikut ibadah online, posting renungan-renungan. Tetapi apakah saat layar kamera dimatikan, kita masih berdoa? Apakah saat tak ada yang menonton, kita masih setia? Rasul Paulus juga menghadapi hal serupa, bukan soal kamera, tapi soal kehadiran. Ia menulis kepada jemaat Filipi. Ia berkata, "Kerjakanlah keselamatanmu, bukan saja saat aku hadir, tetapi lebih lagi sekarang, ketika aku tidak hadir." Artinya, iman sejati tidak bergantung pada figur manusia, pada figur Paulus, pada pengawasan atau sorotan publik. Iman sejati hidup karena Kristus bekerja dari dalam. Surat Filipi ditulis dari penjara. Rasul Paulus jauh dari jemaat yang ia kasihi. Ia tidak tahu apakah akan bisa keluar dari penjara atau mati di situ. Tetapi justru dari balik penjara, ia menulis pesan paling jujur tentang iman. Ia menyatakan, "Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Kata kerjakan ditulis dalam bahasa Yunani katergaseste. Itu mempunyai arti teruslah wujudkan, teruslah berproses. Bukan iman sekali jadi, tapi iman yang terus bertumbuh. Dan kata takut dan gentar tertulis phobos kaitromos adalah bukan rasa takut akan hukuman, tetapi rasa hormat mendalam kepada Allah yang hidup. Dengan kata lain, Rasul Paulus ini berkata, jangan cuma taat kalau aku hadir, kalau Rasul Paulus hadir, tapi hiduplah dengan sadar bahwa Allah selalu hadir. Dari sini kita belajar 3 hal. Yang pertama, iman sejati tumbuh dari ketaatan batin, bukan sorotan dari luar. Surat Filipi 2 ayat 12-13 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Kehidupan rohani di kota Filipi waktu itu sangat sosial. Orang Romawi hidup untuk kehormatan publik. Tapi Rasul Paulus mendorong jemaat, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan karena aku, bukan karena Rasul Paulus, tapi karena Tuhan. Iman yang sehat bukan rohani kalau diawasi, melainkan setia karena sadar Tuhan hadir. Bahkan dalam dunia modern, kita juga diuji apakah ketaatan kita masih hidup saat tidak ada kamera, tidak ada sorotan, tidak ada pujian. Iman yang hidup karena Kristus
tetap taat bahkan di ruang sunyi. Pelajaran yang kedua, iman sejati memancarkan terang dari dalam, bukan mencari sorotan dari luar. Filipi 2 ayat 14-15, di sana Rasul Paulus menulis, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, supaya kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Kata bercahaya, paineste, berarti memantulkan cahaya dari dalam. Bukan karena spotlight, tapi karena sumber cahaya sejati, yaitu Kristus, ada di dalam hati kita. Bintang bersinar di kegelapan, bukan untuk terkenal, tapi untuk memberi arah. Dunia digital sering mendorong kita menjadi pusat sorotan, tetapi orang Kristen sejati tidak butuh spotlight, karena terang Kristus sudah cukup. Pelajaran yang ketiga, iman sejati mengalir dari pengorbanan, bukan pencitraan. Filipi 2 ayat 16-18, di sana Rasul Paulus berkata, sekalipun darahku dicurahkan atas korban imanmu, aku bersukacita. Kata dicurahkan, spendomai, berarti menjadi persembahan, hidup yang dihabiskan untuk Tuhan. Paulus rela kehilangan segalanya asal Kristus dikenal. Itu iman yang murni, bukan iman yang dikenal, tapi iman yang ingin mengenalkan Kristus. Iman yang lahir dari Kristus akan berani memberi, bukan demi dilihat, tapi demi kasih. Jadi, sahabat, Rasul Paulus menulis surat ini memang dari penjara, dan tanpa kamera, tanpa panggung, tanpa followers. Namun justru dari sanalah lahir surat yang paling bercahaya. Mengapa, pertanyaannya? Karena imannya hidup bukan karena sorotan manusia, tetapi karena kehadiran Kristus di dalam diri Rasul Paulus. Tradisi iman Mennonite dan Dordrecht Confession of Faith menegaskan hal yang sama. Iman sejati harus nyata dalam perbuatan kasih, dalam kesederhanaan, ketaatan, dan kehidupan yang damai. Iman bukanlah tontonan. Iman adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang diam namun konsisten dan jujur di hadapan Tuhan. Sebuah ungkapan berbunyi, kalau kamera padam dan semua penonton pergi, namun engkau masih berdoa, masih mengasihi, masih melayani, maka imanmu benar-benar hidup karena Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami memiliki iman yang hidup karena Engkau, bukan karena manusia. Bentuk hati kami agar tetap setia saat tidak ada yang melihat, tetapi menyala walau tidak disorot, dan tetap bersukacita walau dunia tak memuji. Jadikan hidup kami seperti bintang, bersinar karena api-Mu, bukan karena lampu dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.